Halo semuanya, perkenalkan aku Intanya Desina Putri dan NPM 202214500276. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas atau melanjutkan materi mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum sih apa aja ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu? Nah, kalau belum tahu, jangan skip video ini, tonton terus ya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna ini tuh ada beberapa poin. Yang pertama itu homogenitas produk, kedua pengetahuan sempurna, ketiga output perusahaan relatif kecil, keempat perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, kelima tidak ada keterlibatan pemerintahan, dan terakhir ini ada keleluasaan masuk keluar pasar atau free entry and exit. Untuk lebih detailnya aku bakal jelasin satu persatu, mulai dari poin pertama itu ada homogenitas produk atau homogeneous product. Nah, homogeneous product itu adalah produk yang mampu memberikan kepuasan atau utilitas kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Konsumen ini tidak membeli merek barang, tetapi lebih ke gunaan barang. Karena itu, semua perusahaan dianggap mampu memproduksi barang dan jasa dengan kualitas dan karakteristik yang sama. Yang kedua, ada pengetahuan sempurna atau perfect knowledge. Para pelaku ekonomi ini atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan yang sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Dengan demikian, konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dari siapapun produk dibeli, harga yang berlaku tetap sama. Demikian halnya dengan perusahaan, hanya akan menghadapi satu harga yang sama dari berbagai pemilik faktor produksi. Yang ketiga ada output perusahaan relatif kecil terhadap output pasar atau small relatively output. Semua perusahaan dalam industri pasar dianggap berproduksi efisien, yang artinya biaya rata-rata rendah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif lebih kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan industri. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Itu ada perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar atau price taker. Konsekuensi dari asumsi ketiga butir C adalah bahwa perusahaan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan pasar atau price taker. Karena secara individu perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar. Yang dapat dilakukan perusahaan adalah menyesuaikan jumlah output untuk mencapai laba maksimum. Yang kelima, tidak ada keterlibatan pemerintah atau no government intervention, yaitu bebas dari campur tangan pemerintah. Artinya pemerintah ini tidak turut campur tangan dalam menentukan suatu harga di pasar, dan timbulnya kekuatan tersendiri di dalam pasar artinya tidak ada kekuatan dari luar, baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli. Nah, yang terakhir ada keleluasaan keluar masuk pasar atau free entry and exit. Jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, jika ada produsen yang ingin melakukan masuk dalam kegiatan di industri atau pasar